Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek di kolong bangku atau di kolong mejanya apakah ada sampah atau tidak. Oke, sudah bersih ya kelasnya. Baik, Ibu buka kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nola Puspitasari, Hadir Bu. Nurzalfa Maulida, Hadir Bu. Nazifa Salwa, Hadir. Nurjuni Alianti, Hadir. Diayu Saraswati. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita ya, benar? Oke, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi permintaan dan penawaran seperti yang sudah Ibu bilang pada minggu lalu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah 1. Memahami konsep permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu, untuk minggu lalu, apa sih yang kita pelajari di minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Kegiatan ekonomi Bu. Ya benar, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa aja sih? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya benar, kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa sih? Ya, produksi itu adalah membuat barang. Kalau distribusi, menyalurkan. Oke, kalau untuk konsumsi, oke, benar. Oke, sekarang Ibu tanya. Tadi kan kata kalian produksi itu membuat barang. Nah, kira-kira jika kalian menjadi produsen, apa sih alasan kalian membuat suatu barang tersebut? Ibu kasih contoh deh, misalnya ya, apa yang sedang tren ya saat ini? Oh iya, mungkin keychain atau beckham ya. Kita ambil contoh keychain saja, oke? Misalnya kalian mau jualan keychain nih. Apa sih alasan kalian menjual keychain tersebut? Apa? Karena banyak yang suka, oke. Ada lagi? Modalnya sedikit, ada lagi? Buatnya mudah, oke. Ada lagi? Untungnya besar, oke. Apakah ada lagi? Tidak ada, oke. Dari alasan-alasan yang kalian sebutkan tadi itu, sebenarnya itu sudah berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Misalnya yang tadi kalian sebutkan, karena banyak yang suka, itu berarti kan permintaan naik. Nah, saat permintaan itu naik, maka kalian sebagai produsen akan tertarik untuk menjual barang yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan. Oke. Jadi itu tuh udah masuk ke dalam hukum penawaran.
Lalu, jika harga yang kalian jual itu terlalu mahal, apakah akan laku? Tentu saja tidak. Oke, maka untuk supaya barang tersebut laku, maka kalian akan menjual dengan harga rendah. Oke, dari kedua tersebut itu sudah berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran. Apa aja sih hukum permintaan dan penawaran? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas ke pengertian permintaan terlebih dahulu. Oke, permintaan. Dalam ilmu ekonomi secara umum, permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang biasa kita sebut konsumen terhadap berbagai barang yang diperlukan atau diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai berikut ini, yaitu banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya yaitu hukum permintaan. Silakan yang ingin membacakan bunyi hukum permintaan. Saya, Bu, saya. Oke, silakan. Hukum permintaan itu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Gitu, Bu. Oke, hukum ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, konsumen akan cenderung membeli lebih sedikit barang. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang tersebut. Contohnya, misalnya adalah saat harga minyak goreng naik, maka permintaan akan menurun. Sehingga konsumen beralih ke cara memasak lainnya, misalkan dengan cara direbus atau dikukus. Dan sebaliknya, jika harga minyak menurun atau murah nih, maka permintaan akan meningkat, bahkan akan membludak loh. Sehingga konsumen akan berbondong-bondong membeli minyak goreng. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, untuk faktor-faktor ini Ibu tidak akan menjelaskan banyak karena nanti akan dibuat tugas kelompok ya nanti setelah Ibu menjelaskan. Oke, faktor yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Lalu faktor yang kedua ada harga barang substitusi atau barang pengganti. Lalu faktor yang ketiga ada harga barang komplementer atau pelengkap. Dan yang terakhir ada pendapatan konsumen. Oke, sekian. Apakah ada yang ingin tanya untuk yang permintaan? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu adalah penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Penawaran dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu dan periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Siapa yang mau bacain? Silakan bunyi hukum penawaran. Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Jadi, hukum penawaran itu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Seperti itu, Bu. Oke, berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harga dan jumlah barang yang ditawarkan masing-masing memiliki hubungan yang positif. Harga ini berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, misalnya contoh dari hukum penawaran ini adalah harga 1 kilo jeruk awalnya 10.000.
lalu naik menjadi 15.000. Karena harga naik, maka petani jeruk akan terdorong untuk menjual lebih banyak jeruk agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, itu dia contohnya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, lalu yang kedua ada biaya produksi, dan yang ketiga teknologi produksi, dan yang keempat ekspektasi atau harapan di masa depan. Oke, itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai permintaan penawaran. Apakah ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Oke, baik. Langsung aja ke tugas yang tadi Ibu bilang ya. Jadi tugasnya itu kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang saja. Tugasnya itu adalah kalian mencari studi kasus dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing satu studi kasus saja ya. Jadi satu studi kasus faktor yang mempengaruhi permintaan dan satu studi kasus faktor yang mempengaruhi penawaran. Ibu kasih waktu 15 menit, semoga waktunya cukup. Nanti bila waktunya lebih banyak, Ibu akan ngasih kesempatan kalian untuk presentasikan ke depan. Namun bila tidak ada waktunya, maka tidak akan dipresentasikan. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Baik, waktunya sebentar lagi nih, apakah udah selesai? Oke, belum ya. Baik, jika belum selesai, mungkin dilanjut minggu depan aja. Jadi sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita akan membahas tugas kelompok ini terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, Ibu akan memberikan pose sedikit saja ya. Mengingat waktunya juga tinggal sedikit lagi, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisi. Ibu akan mengirim linknya di grup, oke? Silakan kalian isi. Baik, sudah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Oh iya, untuk kesimpulan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Apa aja yang dipelajari? Saya, Bu. Oke, silakan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selain itu, permintaan itu adalah banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen, sedangkan penawaran adalah banyak jumlah barang ditawarkan oleh penjual. Hukum permintaan memiliki hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan, sedangkan hukum penawaran memiliki hubungan yang positif, yaitu harga berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mungkin itu aja, Bu. Oke, baik. Sudah cukup lengkap ya kesimpulannya. Baik, yang kita pelajari hari ini ada pengertian permintaan, lalu hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, pengertian penawaran, hukum penawaran, lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai keseimbangan pasar. Kalian boleh baca-baca dulu mengenai keseimbangan pasar di rumah ya. Oke, baik, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Semoga ilmunya berkah dan kalian juga memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu izin keluar ya.